Kembali lagi bersama kita, saya Wulan sebagai moderator dan narasumber kita. Saya Eva, selaku dosen saya. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas sesuatu yang rada berat nih, yaitu apa tuh berat? hubungan. Hubungan antara Korea Utara sama Korea Selatan ini, kayak kemarin kita lihat pas Asian Games di Indonesia. Mereka ngirim delegasi bareng kan itu semenanjung Korea itu juga orang pada shock karena mereka ngirim delegasi bareng. Mungkin orang tuh mulai mempertanyakan apa sih bagaimana hubungan mereka sekarang ya kan Bu. Mumpung nih banyak banget film-film yang keluar yang juga ngebahas soal hubungan Korea Utara sama Korea Selatan. Nah, salah satunya nih yang paling lagi booming banget, kalau misalnya orang-orang sekarang kan anak-anak ngeliatnya Netflix, subscribe ya. Kalau misalnya di Netflix tuh nomor satunya yang keluar pasti Crash Landing on You. Wah, Kalau ibu sendiri udah nonton belum Crash Landing? udah dong, pasti. Saya kan fansnya Hyunbin, dia mantan pacar saya. Kalau saya dari dulu soalnya saya suka Hyunbin dari film-film dia masih jadul, masih kurus, cungkring gitu. Saya udah nonton. Ibu nonton drama Korea dari kapan? Udah lama lah ya. Dari fase awal yang The Janggum dan kawan-kawan itu saya udah mulai nonton. Saya nggak tahu. Udah lama banget mungkin. Nanti saya kasih tahu ya, biar kamu nonton. Nah, drama Korea Utara Korea Selatan ini sendiri yang tadi Crash Landing on You, kenapa sih Bu menurut Ibu bisa sepopuler ini? Jadi kenapa bisa populer ya? Jadi karena dia agak beda melihat Korea Utara. Jadi kalau misalnya kita lihat nih drama-drama atau film-film Korea yang terkait Korea Utara yang dibuat oleh Korea Selatan ya, yang sebelumnya itu biasanya tokoh Korea Utaranya itu spy gitu. Terus agak gimana gitu, misalnya entah dia agak idiot gitu kayak di Squid Game gitu ya, atau dia spy yang dikejar-kejar sama Korea Selatan gitu ya, dan dia juga nggak bisa balik ke kampungnya sendiri ke Korea Utara yang di Berlin Final gitu. Terus ada juga The Mungyeol, spy Mungyeol itu juga sama. Jadi biasanya karena memang orang taunya ya kalau orang Korea itu pasti banyak spy, dan memang sebetulnya gitu sih, mereka banyak dilatih untuk bisa spionase gitu, dan isinya selalu seperti itu. Nah yang sekarang ini enggak gitu loh, jadi Korea Utaranya tokohnya jadi yang ganteng gitu ya, terus luar biasa hebat, terus mereka juga punya chemistry ya dengan orang Korea Selatan yang seolah-olah ngasih harapan, oh ini Korea Utara sama Korea Selatan bisa bersatu loh gitu. Artinya sama seperti yang kalau saya bilang, ini kan di ideologi di tingkat atas nih ya, bukan di tingkat bawah. Sebetulnya masyarakat di bawah itu nggak pernah ada masalah. Nah, hubungan antara orang Korea Utara dan Korea Selatan kalau ketemu sebetulnya bisa aja mereka bisa bersatu karena pada dasar mereka adalah satu bangsa yang sama gitu. Di dalam cerita-cerita kayak misalnya Hak gitu ya di novel itu kan buktinya mereka pada akhirnya kembali ke masa lalu. Oh dulu kita ini saudara, kita teman, kita pasti bisa saling memaafkan, kita bisa saling bersama gitu. Nah itu yang pertama soal dari cerita yang agak beda. Terus yang kedua, film ini memberikan gambaran yang lebih dekat dengan Korea Utara dibanding film-film sebelumnya, baik dari settingnya gitu ya, terus tokoh-tokohnya, bahasanya itu juga udah lebih mendekati Korea Utara. Cerita-cerita soal emak-emak orang Korea Utara yang gosip lah gitu ya, terus soal kelompok elit tertentu yang dia bisa mengakses terhadap teknologi kayak HP itu kan anak buahnya si Kapten Ri nggak bisa punya kan, hanya Kapten Ri yang bisa. Nah itu juga benar sebetulnya, hanya kelompok elit tertentu yang bisa punya akses terhadap hal tertentu gitu. Terus yang ketiga, settingnya kan nggak cuma di Korea Utara, Korea Selatan ya, bawa ke Swiss yang bagus gitu ya. Ya pastinya kayak kita penonton tuh dimanjakan dengan gambar yang keren gitu. Pasti kayaknya penonton setuju deh dengan pendapat saya, keren ya filmnya gitu. Jadi kita kayaknya dapat one package gitu, satu paket yang ceritanya oke, kita dapat gambaran orang sana, terus yang ditontonnya juga ganteng kayak pacar saya itu si Hyunbin dan ya pokoknya gitu, itu jadi ya booming lah. Nah mungkin yang tadi dijelasin sama Bu Eva tadi, mungkin banyak yang belum nonton juga ya tentang Crash Landing on You. Jadi Crash Landing on You ini adalah film romantis komedi yang latar belakangnya itu tuh pemeran utamanya dia Korea, yang cowoknya dari Korea Utara, yang cewek dari Korea Selatan. Nah dimana yang mereka saling menyukai ini hubungannya rada sulit karena memang hubungan Korea Utara dan Korea Selatan itu juga gak sebaik itu
dikasih bumbu-bumbu ya, pertikaian keluarga lah ya, persaingan keluarga. Terus di Korea Utara juga persaingan antara elit-elit tertentu juga itu bagus ya. Kayaknya kalau yang belum nonton harus nonton. Iya, wajib nonton. Nah, ini kan film ini mungkin saya baca kayak beberapa artikel gitu tuh. Ini yang bikin filmnya tau gak kalian? Legend of the Blue Sea itu kan melibatkan apalagi ya Mile from the Stars itu juga. Tapi kan rata-rata tuh filmnya rada-rada fantasi tuh. Kayak mungkin kalau saya kan juga udah pernah nonton nih Ice Landing on You. Kayak menurut saya emang realistik banget yang dari yang Korea Utaranya. Tapi kayak untuk dia paragliding bisa jatuh ke Korea Utara kan kayak memang nggak ada ini apa yang shoot dari atas kayak gitu. Iya betul. Memang pastinya namanya juga film ya, ada unsur-unsur yang nggak bisa masuk akal. Tapi saya rasa masih make sense sih, masih bisa oke lah gitu, itu nggak terlalu yang dipaksakan banget gitu. Terus yang saya baca ya memang si penulisnya ini, si yang punya project ini benar-benar serius. Jadi dia ngajak orang-orang dari Korea Utara yang ada di Korea Selatan untuk cerita, untuk ikutan project nulisnya gitu. Jadi makanya hasilnya tuh agak beda daripada film-film yang lain yang cuma mungkin si produsernya itu cuma oh iya kayaknya sih orang Korea Utara tuh begini gitu. Orang Korea Utara tuh misalnya spy, dia jahat gitu. Pokoknya macam-macam. Nah kalau ini beneran pakai bener nggak sih ada bahasanya seperti ini, terus pakaiannya biasanya bagaimana, ada nggak sih camp itu kan camp ya sebetulnya deket yang jadi pemimpinnya itu adalah orang-orang dari militer gitu. Jadi memang ada desa-desa yang dibuat khusus untuk orang-orang yang bekerja untuk pemerintah gitu loh di sana. Gitu. Nah, untuk film untuk film Crash Landing on You sendiri, kan tadi ibu bilang nih banyak karena mereka tadi menginterview orang-orang dari Korea Utara yang kabur dari Korea Utara ya, kan makanya kayak film ini terkesan sangat realistis. Bukan interview sih, lebih dilibatkan di dalam penulisan si skenario-nya itu. Nah, tapi kalau misalnya menurut ibu ada nggak sih tentara Korea Utara yang kayak seganteng Yoon Bin atau misalnya sebaik dia itu ngeliat cewek yang datang ke Korea Utara dibantuin dibawa ke rumahnya, itu ada nggak sih? Kayaknya sih kalau lihat sosok Kapten Ri kan digambarin di situ kan luar biasa sempurna, kayaknya nggak ada catatnya sama sekali ya. Kayaknya sih kalau di dalam dunia nyata nggak ada. Kalau ada yang kayak gitu, wow banget, kayaknya sih enggak. Tapi kalau misalnya dilihat dari dia dia kan tetap membela negaranya ya. Itu ada sih orang-orang Korea Utara yang memang didoktrin gitu untuk taat gitu ya, untuk patuh, untuk setia ke negaranya. Ingat waktu lagi mereka berpisah kan, kalau misalnya jadi saya ya udahlah ngapain gue balik ke Korut gitu ya, udahlah sama si seri gitu kan, udah anak orang kaya gitu, dia udah nggak perlu ngapa-ngapain deh, jadi bodyguard aja di situ. Tapi kan enggak, dia tetap balik. Karena apa? Pertama dia setia terhadap negaranya, terus kedua juga mikirin keluarga, ayah sama ibu. Jadi kesamaan di antara dua negara ini sih sebetulnya basic dari budayanya sama-sama menghormati orang tua. Gitu. Orang tua itu jadi satu hal yang utama sih buat orang Korea Selatan, meskipun dengan cara yang berbeda ya. Kalau seri kan digambarkan kondisi Korea Selatan sekarang yang sudah modern, yang hubungannya agak jauh ya antara ibu dan bapak gitu. Kalau si Kapten Ri justru menggambarkan seperti Korea zaman dulu yang belum banyak berubah gitu. Kalau ini sendiri Bu, itu kan kita dari nonton film itu kayak kelihatan banget tuh kalau menurut saya kesenjangan ekonominya tuh antara dari yang kotanya si Pyongyang sama desa-desanya. Kelihatan banget waktu adegan favorit saya waktu si serinya sembunyi di dalam tempat penyimpanan kimchi itu beneran itu beneran ini kan, karena mereka nggak punya kulkas, tadi mereka jadi pakai cara lama itu, mereka ngegali tanah habis itu menaruh barang-barang yang ingin dia fermentasi lah atau dia simpan tadi tuh di dalam situ, dan itu saya kira tempat penyimpanan udah disemenin gitu, enggak, karena beneran dengan tanah. Korea dari dulu kan begitu. Kalau di zaman dulu di Korea Selatan juga mereka naruh kimchi itu di dalam jar yang gede terus ditaruh di tanah dan lebih enak rasanya gitu loh. Kayak kita mungkin neneknya suka masak di itu nggak, periuk yang dari tanah liat itu rasanya beda loh sama dibanding dari yang sekarang kayak saya nggak tahu apa gitu. Dan Korea Selatan mungkin kalau sudah modern, sudah
tanah semakin dikit jarang, kecuali kalau di kampung masih ada kok, di Korea Selatan juga. Nah kalau ngomongin soal kesenjangan antara Pyongyang sama daerah, ya di Korea Utara sangat jauh sekali gitu. Karena yang bisa ke Pyongyang itu pun nggak semua orang, harus ada izin. Kalau Pyongyang itu nggak semua orang bisa main sembarangan datang, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa datang ke sana, dan biasanya kaum elit sih yang bisa tinggal di daerah Pyongyang. Itu juga kelihatan ya waktu di adegan waktu keretanya stop karena listriknya habis. Kayak kalau misalnya menurut saya yang ibu-ibu Korea Utara yang ada di desa itu kan mereka ngomongin kayak nilai anaknya dan kayak mereka ada tutor kayak gitu. Walaupun kesenjangan sosial kayak gitu, mereka juga masih bisa menikmati. Kalau kemarin yang digambarkan di situ kebetulan adalah sebagian dari elit Korea, karena si suami-suaminya ini kan mereka orang dari militer, dan biasanya kalau yang dari militer itu mereka dapat support rumah, terus dapat support istri malah gitu. Jadi saya baca di novelnya yang Hungary itu, kamu misalnya pacaran sama siapa nih, nikahnya belum tentu sama pacar kamu karena udah disediain. Apalagi kalau kamu adalah orang yang punya talenta tertentu yang bisa nantinya ditempati di satu posisi tertentu. Nanti balik dari misalnya Rusia, biasanya ke Rusia, Cina gitu, pas balik lagi biasanya dikasih rumahnya udah sediakan termasuk dengan isinya. Isinya itu ya istri, makan, dan keluarga biasanya support, karena bukan cuma si keluarga intinya itu aja yang dapat, keluarganya juga dikirim. Jadi ibu kamu juga nanti dapat kiriman beras dalam sebulan itu berapa karung gitu ya, terus ada daging kayak Kapten Ri kan dia ada ya, ada daging, ada beras, ada apa, itu jatah dari negara. Kalau misalnya mereka misinya gagal atau mereka kurang bagus gitu ya? Ya biasanya pasti ada yang masuk penjara, ada yang, dan kalaupun hukuman di sana ya itu bukan cuma ke personal. Kalau di sini ya kayak misal kamu melakukan suatu kriminal, yang masuk penjara kamu doang. Kalau di sana enggak. Jadi keluarganya kebawa semua. Jadi makanya kalau misalnya Kapten Ri dia berlaku sesuatu yang salah, yang kena bukan si Kapten Ri-nya aja, tapi ibunya, bapaknya juga bisa masuk dikirim ke penjara gitu. Mungkin tadi kan udah nih kesenjangan ekonomi antara Korea Utara sama Korea Selatan. Korea Utara ya, yang di kota sama yang di desa. Nih mungkin kesenjangan itu tadi juga bisa dilihat antara Korea Utara sama Korea Selatan. Waktu adegan atlet-atlet Korea Utara datang ke Korea Selatan, dan itu kalau misalnya menurut ibu itu udah gimana? Karena kan begini ya, Korea Utara kan itu negara yang tertutup ya, dia nggak open ke negara yang lain. Kalaupun misalnya ada akses keluar biasanya dengan cara bulldog, jadi nggak secara resmi diizinkan negara. Ngumpet-ngumpet kayak beli kosmetik gitu kan ya, mereka beli di pasar gelap gitu, mereka nonton drama Korea, banyak yang nonton tapi nggak bilang-bilang. Kalau ketahuan, ini ada testimoni dari orang Korea Utara yang kabur gitu terus berhasil ke Korea Selatan, dia cerita dari dulu tuh dia suka banget sama drama Korea, tapi dia sangat takut untuk nonton karena kalau ketahuan bukan cuma dia, keluarganya juga bisa, pokoknya dihukum. Nah pas dia sudah balik ke Korea Selatan, akhirnya dia merasa udah bebas, gue bisa nonton drama dengan sesuka hati. Makanya teman-teman kan bebas nonton drama Korea ya, nonton yang banyak biar tahu, belajar tentang budaya Korea yang bisa kita ambil bagusnya sih. Nah, mungkin balik lagi ke hubungan Korea Utara sama Korea Selatan Ibu. Waktu di adegan yang atlet dari Korea Utara datang ke Korea Selatan itu sendiri kan, yang waktu mereka di bis, waktu mereka melihat sekitar Korea Selatan, mereka ngomong kayak gini, wah ini pasti orang Korea Selatan ngeluarin mobil-mobil mereka biar kita lihat. Tapi kayak perbedaannya waktu di luar bis ada Korea Selatan yang merayakan kedatangan orang Korea Utara. Itu kalau misalnya menurut Ibu, gaya pandang mereka? Karena gini ya, kalau orang Korea Utara kan didoktrin gitu ya, dikasih doktrin banget gitu. Kalau misalnya ada sesuatu dari Korea Selatan, pasti sesuatu yang itu nggak sebenarnya. Kenapa begitu? Karena di Korea Utara juga, kalau kita main ke DMZ nih, kamu udah pernah situ belum? Nah, nanti main di DMZ. Di DMZ itu perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara Selatan tuh bisa lihat pedesaan yang ada di Korea Utara. Nah itu ada gedung-gedung yang dibangun, ada flat gitu, ada orang lagi kerja gitu ya. Itu sebetulnya orang Korea Selatan bilang itu bukan sebenarnya, itu hanya propaganda untuk ngasih lihat kita juga hidup dengan enak kok, kita maju, nggak kayak yang kalian pikir. Nah, mungkin Ibu ada, kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak tentang hubungan Korea Utara Korea Selatan, mungkin Ibu ada saran-saran film nggak?
Filmnya nanti kita akan bicara di episode berikutnya ya. Tadi yang kalau tentang spy ada Berlin File gitu ya, terus ada Strictly Britney, nanti ada King to Heart itu bisa juga ditonton. GSA kita nanti minggu depan akan ngomongin itu gitu ya. Terus ada lagi banyak sih sebetulnya ya. Nah mungkin kalau penonton yang ingin tahu lebih soal hubungan Korea Utara Korea Selatan, nanti melihat episode kita selanjutnya ya. Ya jangan lupa untuk like, subscribe, dan subscribe, mainin jempolnya ya. Iya, dan mungkin see you in the next episode. Bye.